Saya beli Padang. Orang tua yang beli. Saat ini dilakukan oleh anak-anak UPTD SMP Negeri 5 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Tarian Gubang adalah salah satu ikon Kabupaten Asahan. Tarian ini menggambarkan seorang pelaut lagi mencari ikan. Tari Gubang yang merupakan ini poster Bapak Presiden. Ada kalimat, ada gambar. Mana lagi yang ada kalimat, ada gambar? Mana? Nah itu. Itu juga. Yang jelasnya kalau dia gambar dibutuhi dengan kalimat termasuk itu poster. Tetapi Sekarang saya mau tanya ya, kalian boleh pindah ke sebelah kiri atau sebelah kanan, jadi nggak ada yang di tengah-tengah. Oke, ini namanya milih. Yang pertama, semuanya boleh ngumpul di tengah, Kalian yang di tengah, kalian ini mau di tengah semua. Oke, boleh ikutan juga di sini. Walaupun dia. Okay. What is the apa bahasa Indonesia nanti? Left. Apa? Left. Semua bilang left. Left. Kalau kanan apa? Right. Semua bilang right. Kalau saya bilang nanti ada pilihan, kalau kalian pilih yang sebelah sini, itu yang pertama yang saya sebut pilihnya go to the left, seperti ke sebelah kiri. Kalau pilihan yang nomor 2, go to the right. Okay. Number 1, football or badminton. Namanya suara tidak. Football or badminton? Siapa pilih apa? Football or badminton? Oh, ternyata ada juga ya yang suka anak-anak ceweknya sudah jangan futsal tuh, sedang football juga. Oke, back to the middle. Okay, number 2. Dancing or singing? Dancing or singing? Left or right? Dancing or singing? Wah, yang cowok jago nyanyi semua ya? Oke. Mana? Ini yang coba. Ini aku mau nyanyi. Tapi nanti boleh ya. Kamu kan suka nyanyi ya? Oke, you really like this thing. Oke, back to the middle. Ini kayak kalau dancing, pasti cowok, kayak cewek. Oke, next. Holiday. Wanna go? If you want. Negara yang bebas dari jeratan narkoba, jadikan Indonesia bangsa yang sehat, cerdas, berakhlak, mulia, maju dan jaya. Bangunlah bangsaku, bangunlah rakyatku, raihlah masa depan ceria. Satukanlah visi, berani
pertama sekali kita tahun 2021 melaksanakan kurikulum merdeka, memang benar-benar ada kesulitan karena ini hal yang baru bagi guru-guru, dan kita bersama dengan guru-guru melaksanakan kegiatan IKM ini, melaksanakan kurikulum merdeka ini dengan cara sering berdiskusi. Hal-hal baru, info baru yang kita temukan, kita segera diskusi dengan kawan-kawan. Selanjutnya kita lakukan pelatihan-pelatihan, info training dengan guru-guru. Berulang kali kita lakukan Bapak, hingga akhirnya kita bisa membuat satu KOSP. Kemudian kita OSP apa? kurikulum operasional satuan pendidikan. Nanti agak roaming nanti yang orang tua. Ya. Kemudian kembali kita melakukan pertemuan beberapa kali kepada guru-guru, lalu akhirnya kita bisa membuat modul ajar. Meskipun di sana sini masih ada kelemahan, namun saya tetap memberikan semangat kepada kawan-kawan. Tidak ada yang salah, semua benar. Yang salah itu jika tidak berbuat. Nah, seperti itu Pak. Itu di awal Ibu sudah mulai untuk mengumpulkan kurikulum. Iya, itu selalu dan membuat KOSP itu kan kurikulum yang disesuaikan dengan konteks sekolah Ibu ya. Iya Pak. Jadi di awal kita membuat KOSP kurikulum operasional satuan pendidikan, kita masih mengadopsi dulu. Kebetulan kementerian kan memberikan contoh-contoh ya. Iya, termasuk juga modul ajar. Iya. Lalu sejalan dengan itu diambilnya di mana? Dilihatnya di platform. Ada yang di platform, ada yang link-link yang diberikan kepada kita. Iya. Seperti itu Pak. Lalu kita bersama dengan kawan-kawan lagi buat pertemuan, dan itu berulang-ulang. Merefleksi, terus merefleksi hingga pada akhirnya kita laksanakan kurikulum merdeka. Walaupun di sana sini masih ada kelemahan, tetap saja kita sudah berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Saya dan guru-guru tetap saling bersilaturahmi, terus berkolaborasi, berkoordinasi, saling memberi support. Itu yang dan kita saling berarti ini terjadi secara berkelanjutan ya. Insya Allah berkelanjutan. Jadi walaupun tadinya bingung, tinggal adopsi saja, tapi Ibu dengan teman-teman itu terus melakukan koordinasi yang Ibu bilang itu, dan di situ muncul banyak sekali ide-ide baru sehingga lebih memudahkan kira-kira begitu. Begitulah Pak. Saya ke Bu Nia sekarang. Nah, Bu Nia, tadi Bu Kepala Sekolah sudah memberikan gambaran ya, proses awalnya itu tentunya pasti bingung ya, dan ini cukup umum saya dengar di semua sekolah, ini nggak ada yang kita langsung ngerti gitu ya. Nah, Bu Nia gimana sih mengatasi kebingungan itu gitu ya, dari perspektif Ibu ketika pertama kali mungkin sama kepala sekolahnya diminta untuk mempelajari apa sih kurikulum merdeka ini dan bagaimana menerapkannya, apa yang Ibu lakukan supaya tidak bingung? Baik, terima kasih Pak Dirjen. Jadi begini Pak, ketika 2021 kurikulum merdeka itu launching, kita langsung belajar dari online bahwa kurikulum itu bersifat dinamis, berubah dengan sesuai perubahan zaman. Di mana zaman sekarang kita anak-anak itu di era teknologi, zaman GPT, di mana anak-anak lebih pintar dari guru, maka guru harus bisa berinovasi dan menerima perubahan kurikulum itu untuk menjadi perubahan yang lebih baik. Di mana kurikulum merdeka ini berbasis kepada murid dan murid. Murid itu ibarat benih, yaitu bibit yang ketika disemaikan di tempat yang memang nyaman. Kalau bibit itu tadi kurang bagus, akan menjadi bagus kalau tempatnya berkualitas. Tapi ketika bibit itu meskipun sudah bagus, ketika ekosistemnya mungkin tidak mendukung dan tidak disiram, tidak dirawat, maka bibit bagus itu akan menjadi tidak bagus. Kurikulum merdeka ini mengajarkan kita seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana didiklah anak sesuai kodratnya, sesuai kodrat alam, sesuai kodrat zaman, di mana setiap anak punya keistimewaan. Tidak ada anak yang tidak bisa, produk Tuhan tidak pernah gagal. Dan kita sebagai guru wajib menuntun, dan itu berat bagi saya Pak, karena saya satu di sini selaku guru penggerak dan juga fasilitator mengimplementasikan. Tentunya saja kita berkolaborasi Pak dengan
stakeholder yang ada, pejabat pemangku kepentingan, kita berkoordinasi, berkomunikasi, menyampaikan bahwa ini loh kurikulum baru. Mungkin nggak semudah itu, banyak guru yang a priori, banyak guru ngapain sih ganti menteri, ganti kurikulum. Kalau ada yang a priori itu gimana Ibu? Ada yang mungkin gini, yang K13 aja belum selesai, kenapa ini berubah? Tetapi itu tadi, seiring dengan kesabaran kita melakukan coaching, kita berbicara dari hati ke hati, kita jelaskan ini loh profil belajar Pancasilanya, ini loh kegiatan P5-nya, ini loh nanti yang bagus kita terapkan. Ayo bersama-sama kita kolaborasi. Saya tentunya izin dengan kepala sekolah, saya menjadi narasumber, saya menjadi tutor sebaya. Alhamdulillah atas izin Allah, rahmatnya datang ke SMP Negeri 5 ini, guru-guru mau berjibaku, berkolaborasi. Ayo kita sama-sama melaksanakan PMM. Ayo sama-sama kita terapkan kurikulum merdeka hingga berubahlah saya menjadi kurikulum di SMP 5 ini mandiri berubah. Di mana betul-betul tanpa, kalau kurikulum mandiri berubah kan tanpa ada subsidi dana, kita tetap menggerakkan demi transformasi pendidikan di garda terdepan. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Nia. Berarti ini juga strategi yang dilakukan oleh sekolah, di mana ada guru-guru yang mungkin sudah lebih duluan gitu ya, artinya memahami tujuan dari kurikulum mereka kemudian menjadi penggerak di sekolahnya, sehingga tadi ada teman-teman ibu yang mungkin masih belum bisa melihat tujuan ini kemana dan bagaimana melakukannya, itu kemudian ibu sebagai penggerak di sekolah itu melakukan itu dan membantu kepala sekolah. Betul. Terima kasih. Nah, sekarang saya ke Ihsan. Coba, Ihsan. Ihsan, kamu bener ini juara apa tadi, badminton ya? Iya. Bener? Senang main badminton? Siapa pemain badminton favorit kamu? Taufik Hidayat. Oh, Taufik Hidayat. Kalau dia siapa ya? Oh, Taufik Hidayat. Kenapa kamu suka Taufik Hidayat? Dia pernah memiliki backhand yang sangat kuat. Oh, spesifik ya, langsung backhand yang sangat. Oh, backhand kamu bagus kan? Kurang bagus. Oh, kurang bagus. Oh, jadi latihan seperti Taufik supaya bisa bagus ya? Iya. Oke. Ihsan, kamu juga di OSIS ya, aktif ya? Iya. Kamu cita-citanya apa? Ingin menjadi atlet badminton. Oh, atlet badminton. Oh, beneran ya, jadi badmintonnya diterusin. Oke. Berarti kamu harus ini ya, jaga kondisi untuk betul-betul bisa, bukan hanya bagus dimain tapi juga fisik juga harus di ini ya, luar biasa. Nah, Ihsan, kamu tuh sekarang kelas 8 kan? Berarti 1 tahun kemarin itu belajar dengan kurikulum yang baru ya. Apa sih yang mungkin paling berkesan sama kamu selama di kelas 8, kelas 7?